Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Cairan hijau berubah menjadi manik-manik hijau seperti batu giok dan perlahan meluncur ke bawah di sepanjang urat daun. Akhirnya berkumpul di rimpang dan berangsur-angsur meresap ke dalamnya. Han Li menegakkan tubuhnya dan menyingkirkan botol hijau kecil itu. Daun yang sedikit melengkung kembali ke keadaan semula saat Han Li pergi. Kuncup pohon hijau yang lembut tidak berubah sama sekali. Kadang-kadang, angin sepoi-sepoi bertiup dan kedua daun itu sedikit bergetar. Setelah itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Han Li tidak terburu-buru. Dia menatap kuncup pohon kecil itu tanpa bergerak. Matanya sedikit berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ekspresi Han Li tidak berubah sama sekali. Dia mempertahankan ekspresi tenang. Setelah beberapa waktu, ekspresi Han Li sedikit berubah. Tiba-tiba ada kilatan cahaya pada daun. Pola aneh menyala di daun. Kemudian, secara bertahap menyebar dan menutupi seluruh kuncup pohon dalam sekejap mata. Pola ini tidak sama dengan urat pada daun muda, tapi terlihat cukup familiar. Setelah mencari beberapa saat, Han Li tiba-tiba bertepuk tangan dan bergumam, mengapa sangat mirip dengan pola dao waktu. Namun, pola ini hanya bertahan beberapa saat. Segera, pola pada daun itu menghilang. Namun, Han Li mengerutkan kening. Matanya sedikit berkedip seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Pohon kehidupan kembar ini ditanam oleh murid tertua leluhur tua Sekte Kebenaran Miluo, Muyan. Mungkinkah ketika dia mengolahnya, dia juga menggunakan beberapa metode untuk memberkahi pohon ini dengan kekuatan hukum waktu? Atau, pohon kehidupan kembar ini aslinya mengandung hukum waktu? Apa yang terjadi tentang pohon ini yang mengalami malapetaka peluruhan jahat? Atau itu hanya rumor palsu? Setelah berpikir lama, Han Li tidak dapat memberikan kesimpulan yang akurat. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menyerah. Tidak peduli apa, selalu merupakan hal yang baik bahwa pohon kehidupan kembar terlahir kembali. Selanjutnya, Han Li tinggal di taman selama setengah hari. Setelah memeriksa pertumbuhan banyak herbal roh lainnya, dia meninggalkan taman itu. Setelah keluar dari gerbang lampu perak, dia langsung kembali ke rumah bambu di tepi kolam. The Weeping Soul Beast sudah lama tertidur, dan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Alih-alih naik ke lantai 2, dia malah duduk di salah satu gedung. Setelah bermeditasi sejenak, Han Li membalik telapak tangannya dan mengeluarkan Purple Sun Wam Jade bermutu tinggi, memegangnya di tangannya. Dia perlahan-lahan mentransfer energi spiritual surgawi ke dalam batu giok yang hangat, dan tubuh batu giok itu segera menyala dengan cahaya ungu berkabut. Setelah bersinar, seluruh lantai pertama bangunan bambu diwarnai ungu. Han Li merasakan seluruh tubuhnya menghangat, dan perasaan yang sangat nyaman muncul dari kedalaman lautan kesadarannya, memabukkannya hingga dia tidak ingin bangun. Setelah sekian lama, dia perlahan membuka matanya dan menarik kembali energi spiritual surgawi ke dalam tubuhnya. Violet Sun Wam Jade juga kembali ke keadaan semula. Item ini memang luar biasa. Ini memiliki efek yang sangat kuat pada jiwa. Tidak heran orang-orang di Black Ferret City bersedia mengambil risiko untuk item ini. Jika item ini dapat digunakan untuk membantu kultivasi seni pemurnian roh, mungkin hasilnya 2 kali lipat dengan setengah usaha. Wajah Han Li menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia bergumam. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melemparkan Purple Sun Wam Jade ke udara, melayang di atas kepalanya. Han Li segera membentuk teknik dengan kedua tangannya, lalu melantunkan mantra untuk seni pemurnian roh tingkat kelima. Dari antara alisnya, cahaya kristal perlahan keluar. Seperti ular roh, ia berputar di udara beberapa kali. Kemudian, seolah-olah telah menemukan mangsanya, ia tiba-tiba melompat dan terjun ke dalam Violet Sun Wam Jade.
Giok itu sedikit bergetar, dan cahaya ungu di permukaannya menyala lagi. Namun, itu tidak menyilaukan seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu hanya menerangi area dengan radius lebih dari 10 inci, menutupi ruang di atas kepala Han Li. Di dalam cahaya ungu, sepertinya ada kabut ungu kabur. Sepertinya juga ada bintik cahaya kristal. Itu tampak seperti nebula ungu, tampak agak melamun. Saat nebula ungu menutupi kepala Han Li, ekspresinya langsung menjadi rileks. Gelombang Divine Sense yang tidak mencolok berdesir di sekitar kepalanya seperti riak air, menjadi semakin besar. Waktu mengalir seperti air, dan dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu. Di Yellow Millet Region, di tengah pegunungan hijau yang bergulung, ada sebuah kota pegunungan kecil yang hampir terisolasi dari dunia luar. Saat senja, asap mulai mengepul dari atap setiap rumah di kota. Petani yang pulang terlambat menggiring seekor sapi hitam bertanduk kembali dari luar kota. Mereka berjalan melewati papan nama kayu di ujung jalan. Di jalan beraspal batu biru di tengah kota, banyak anak iblis berkepala 2 dan berlengan 4 saling mengejar dan bermain. Beberapa wanita jahat yang kokoh berdiri tidak jauh dari sana, mengobrol satu sama lain sambil melirik anak-anak mereka dari waktu ke waktu. Jika mereka jatuh atau terbentur, mereka hanya bisa mengeluh dan membantu mereka berdiri. Di antara anak-anak, seorang anak kecil yang agak cerdik baru saja akan diam-diam melompat ke tubuh teman lain yang beberapa tahun lebih tua darinya ketika dia tiba-tiba melihat 2 sosok berjalan ke kota di bawah gapura di luar kota di bawah matahari terbenam. Kota itu tidak besar, dan orang-orang yang tinggal di sini berasal dari ras yang sama, jadi anak itu mengenali kedua orang asing itu sekilas. Dia tidak merasa takut, tetapi dengan rasa ingin tahu menatap kedua orang itu. Keduanya hanya memiliki 1 kepala dan 2 tangan, dan mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang-orang di kotanya. Mereka tidak terlalu disukai, tetapi pakaian yang mereka kenakan sangat bagus, dengan segala macam pola yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di antara 2 orang itu, seorang pemuda berpenampilan biasa, melihat anak itu sedang menatapnya, lalu menyeringai padanya. Pria berambut putih lainnya diam dan tanpa ekspresi. Keduanya adalah Han Li dan si Chuan Kong yang datang ke sini dari Deep Hill Region. Melihat intipnya ketahuan, anak itu langsung membuang muka, tapi tak lama kemudian mau tidak mau menoleh ke belakang. Han Li, yang mengenakan jubah hijau, melihat ini, dan senyum di matanya menjadi lebih intens. Bukankah orang bodoh yang melihat paman ketiganya untuk pertama kali juga terlihat seperti anak ras iblis ini? Kakashi, saya pikir orang-orang dari ras iblis dilahirkan untuk menjadi kultivator, saya tidak menyangka ada orang seperti orang biasa. Kota desa pegunungan ini tersembunyi di pegunungan Baxia, benar-benar terasa seperti surga. Han Li menarik pandangannya saat berkata, orang-orang di wilayah suci terlahir dengan fisik yang kuat, dan kebanyakan orang biasa memiliki umur rata-rata 3 hingga 400 tahun. Tetapi tidak banyak orang yang memiliki kualifikasi untuk berkultivasi. Kecuali setiap orang dapat mempraktikkan jalan pemurnian tubuh, tidak semua orang dapat dan mau berkultivasi. Si Chuan Kong melirik orang-orang di kota lalu berkata, memang. Tapi apa ras orang-orang di kota ini? Melihat aura garis keturunannya, mereka sepertinya tidak lemah, dan mereka tidak terlihat seperti ras iblis biasa. Han Li mengangguk. Di wilayah suci, selain dari beberapa ras yang lebih tinggi, beberapa ras yang lebih rendah tidak peduli dengan garis keturunan, jadi ada banyak kasus pernikahan promiskuus. Dalam kasus garis keturunan yang tidak murni, terkadang sulit untuk membedakan dari ras mana mereka berasal. Orang-orang di kota ini tampaknya memiliki garis keturunan murni, tetapi saya belum pernah melihat mereka di tempat lain di wilayah suci, jadi saya tidak tahu untuk sementara waktu. Si Chuan Kong mengerutkan kening. Sambil berbicara, keduanya melewati anak-anak yang sedang bermain-main,
dan di bawah tatapan ingin tahu para wanita dan petani, mereka datang ke sebuah kedai teh kecil di tengah kota lalu duduk. Pemilik warung teh adalah seorang lelaki tua bungkuk dengan rambut acak-acakan. Setelah memberi keduanya sepoci teh, dia berbalik dan kembali ke rumah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Han Li dan yang lainnya. Sekarang pemurnian prajurit Dao akan mencapai tahap akhir, benar-benar tidak ada cara lain, jadi kita hanya bisa menunda di sini untuk sementara waktu. Han Li menyesap teh di mangkuk tembikar hitam, dan tiba-tiba merasa itu manis, saat berkata, "Tidak apa-apa, tidak terburu-buru untuk kembali, lebih baik istirahat dulu." Meskipun ki spiritual langit dan bumi di pegunungan Baxia ini biasa saja, ki iblis jauh lebih tipis daripada tempat lain, jadi cocok bagi saudara Li untuk menyempurnakan prajurit Dao di sini. Si Chuan Kong melirik mangkuk tembikar hitam, tetapi tidak meminumnya. Dia melambaikan tangannya. Mendengar ini, Han Li hendak berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan tanah di depannya bergetar. Dia dengan cepat berdiri dan mengambil teko di atas meja dan mangkuknya sendiri. Teko si Chuan Kong jatuh ke tanah, dan tehnya tumpah ke tanah. Sebelum keduanya mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka mendengar anak-anak berlarian di jalan dengan penuh semangat berteriak, "Mereka berlari ke atas gunung, mereka berlari ke atas gunung." Kakek Dewa Gunung sedang bergerak. Keduanya menatap wanita di sana. Semuanya stabil seperti Gunung Tai, seolah-olah ini adalah kejadian biasa. Mereka tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, dan tubuh mereka bahkan tidak bergoyang. Guncangan hebat bumi berlangsung selama lebih dari 10 napas sebelum akhirnya berhenti. Han Li duduk kembali dan meletakkan kembali teko dan mangkuk di atas meja. Bangku yang si Chuan Kong duduki basah oleh teh, jadi dia mengubah posisinya dan duduk di sisi kiri Han Li. Apakah itu gempa bumi? Han Li agak bingung. Aku tidak merasakan fluktuasi yang aneh, jadi itu pasti gempa bumi. Si Chuan Kong mengangguk dan berkata, sebelum mereka berdua bisa menyelesaikan pembicaraan mereka, getaran hebat lainnya datang dari tanah. Kali ini, Han Li tidak bangun. Sebaliknya, dia menekan sudut meja dengan kedua tangan. Meja kayu, yang berderak seolah-olah akan hancur, sekali lagi menjadi stabil. Bahkan teh di cangkir teh tidak memiliki riak sedikit pun. Gempa berulang seperti itu terjadi lebih dari 10 kali sebelum akhirnya berhenti. Pada saat ini, langit sudah gelap. Lelaki tua bungkuk itu membawa lentera kuning redup dan menggantungnya di bawah atap yang rendah. Kemudian, dia membungkuk untuk mengambil cangkir teh yang pecah. Pada saat si bungkuk tua berdiri tegak, kedua tamu itu sudah menghilang. Hanya batu ajaib hitam seukuran ibu jari yang tersisa di atas meja. Pria tua itu melihat ke kiri dan ke kanan, dan ketika dia tidak melihat kedua orang itu, dia mengambil batu ajaib di atas meja dan memasukkannya ke dalam saku bajunya. Di jalan pegunungan di luar kota kecil, ekspresi Han Li dan si Chuan Kong agak kaku, dan langkah kaki mereka semakin tergesa-gesa. "Kakak Li, apakah kamu yakin tidak salah lihat?" Si Chuan Kong tidak mengatakan apa-apa, melainkan bertanya melalui transmisi suara. "Aku tidak mungkin salah. Orang tua bungkuk itu bukan dari klan iblis. Dia adalah binatang buas yang terkenal di dunia surga. Itu disebut iblis pemindah gunung. Ia suka membawa gunung di punggungnya. Semakin kuat, semakin tinggi gunung yang dibawanya. Ia menggunakan ini untuk mengolah dan memahami Dao. Beberapa dari mereka bahkan dapat membawa seluruh pegunungan." Han Li menjawab. Tidak heran dia tidak keluar untuk membersihkan getaran ketika dia tidak ada di sini. Dia kembali segera setelah getaran berhenti. Si Chuan Kong berpikir sejenak dan berkata, dikatakan bahwa di alam surga daun hijau dunia surgawi, seorang sesepuh dari sekte surgawi membunuh iblis pemindah gunung muda untuk menyempurnakan senjata surgawi. Dia kemudian menggunakan kekuatan sektenya untuk melukai iblis pemindah gunung dewasa yang datang untuk membalas dendam.
Setelah memukul mundur iblis pemindah gunung untuk terakhir kalinya, semua orang mengira itu sudah berakhir. Siapa yang mengira bahwa dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, seluruh pegunungan tempat sekte mereka berada akan dihancurkan oleh iblis penggerak gunung yang menyelinap ke pegunungan. Itu langsung membawa pegunungan ke laut. Han Li terus mentransmisikan suaranya. Aku tidak menyangka binatang buas ini begitu ganas. Si Chuan Kong mau tidak mau berbalik untuk melihat ke arah kota. Tapi melihat orang-orang di kota, mereka tampaknya telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Mereka pasti terbiasa dengan getaran yang sering terjadi di kota. Jelas bahwa iblis penggerak gunung ini telah berkultivasi. Kultivasinya tidak hanya sebanding dengan seorang kultivator Grand Zenith Heaven, tetapi sifat ganasnya tampaknya telah diredam oleh berlalunya waktu. Han Li mentransmisikan suaranya. Saya khawatir dia tinggal di pengasingan di sini karena tidak mau diakui. Seperti kata pepatah, seorang pertapa besar tinggal di kota. Tidak peduli apa, tidak apa-apa asalkan tidak di sini untuk menimbulkan masalah bagi kita. Si Chuan Kong mengangguk dan berkata. Namun, saat dia selesai berbicara, dia melihat sesosok muncul tanpa suara di jalur pegunungan di depannya. Sosok itu kurus dengan punggung bungkuk dan tangannya di belakang punggung. Itu adalah lelaki tua dari warung teh di kota. Kakashi, apakah mulutmu benar-benar diberkati sebelumnya? Han Li tersenyum pahit dan bertanya. Si Chuan Kong langsung tercengang. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Salam, senior. Saya memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan saya. Setelah ragu-ragu sejenak, Han Li mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan membungkuk kepada lelaki tua bungkuk itu dari jauh. Si Chuan Kong tidak mengatakan apa-apa. Dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi jelek dan membungkuk juga. Anda dapat yakin bahwa saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Tangan lelaki tua itu masih tergenggam di belakang punggungnya saat bibirnya bergerak sedikit. Suaranya sangat serak. Han Li tidak berani bersantai sedikit pun dan bertanya dengan hati-hati, aku ingin tahu apakah senior punya instruksi untukku. Aku tidak punya apa-apa untuk diberitahukan kepadamu. Hanya saja aku sudah lama berada di wilayah iblis dan tidak melihat siapapun dari dunia abadi selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin menanyakan beberapa hal padamu. Pria tua itu melambaikan tangannya, memperlihatkan wajah keriput di bawah rambutnya yang berantakan. Senior, jangan ragu untuk bertanya. Selama saya tahu, saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Namun, jika itu adalah sesuatu yang saya tidak tahu, saya tidak akan berani mengatakan apapun. Han Li mempertimbangkan kata-katanya. Pria tua itu memandang Han Li dan bertanya, dari mana asalmu? Senior, saya dari wilayah Dewa Gunung Hitam, jawab Han Li tanpa ragu-ragu. Orang tua itu terdiam sejenak. Sedikit kenangan melintas di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, wilayah Dewa Gunung Hitam, saya telah tinggal di sana selama beberapa waktu. Meskipun itu adalah periode yang menyedihkan, saya harus mengatakan bahwa saya cukup enggan untuk berpisah dengan tempat itu. Ngomong-ngomong, apakah Anda pernah ke tempat yang disebut Idle Cloud Mountain? Apakah Anda tahu bagaimana keadaannya sekarang? Aku kebetulan tinggal di sana selama beberapa waktu. Mungkinkah senior itu pernah tinggal di Idle Cloud Mountain sebelumnya? Han Li mengangkat alisnya dan bertanya. Itu benar. Namun, aku tidak ingat sudah berapa lama. Saya hanya ingat bahwa hanya sedikit dari kami yang tinggal di seluruh gunung saat itu. Belakangan, ada orang yang membuka tempat tinggal gua di gunung, dan seluruh gunung tidak lagi damai, kata lelaki tua bungkuk itu perlahan. Gunung awan menganggur telah banyak berubah. Ada banyak orang yang tinggal di gunung, dan hampir menjadi tempat mandiri di luar hukum. Sayangnya, ketika saya meninggalkan tempat itu, situasinya telah berubah. Pengadilan surgawi tampaknya telah memperkuat kendali mereka atas tempat itu,
dan banyak orang telah meninggalkan gunung itu. Saya tidak terlalu yakin tentang spesifiknya, Han Li menghela nafas dan berkata. Ini hanya masalah masa lalu. Tidak peduli bagaimana perubahannya. Kamu seharusnya sudah melihat tubuh asliku, kan? Pria tua bungkuk itu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Begitu Han Li mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan gugup lagi. Han Li menenangkan diri dan berkata, saya tidak berani mengatakan apapun tentang tubuh asli senior, tetapi saya dapat melihat bahwa kultivasi senior sangat tinggi dan wilayahnya sangat tinggi. Meskipun itu hanya pujian sederhana, itu tepat. Setelah lelaki tua bungkuk itu mendengarnya, dia mengangguk lalu berkata, saya mendengar dari percakapan Anda sebelumnya bahwa Anda sedang mencari tempat untuk menyempurnakan senjata Dao dalam pengasingan. Sebenarnya banyak lembah tak berpenghuni di pegunungan Baxia ini. Anda dapat pergi dan menggunakannya. Anda tidak perlu khawatir tentang gangguan eksternal. Bagaimana kami berani menyusahkan senior? Kami hanya menyempurnakan beberapa senjata Dao secara kasar. Kami akan menemukan tempat terpencil. Kami tidak akan berani mengganggu senior, kata Han Li dengan cepat. Kalau begitu, itu tidak ditakdirkan. Anggap saja kita belum pernah bertemu, kata lelaki tua bungkuk itu penuh arti. Jangan khawatir, senior. Kami belum pernah melihatmu sebelumnya. Han Li segera mengerti dan berkata sambil menangkupkan tinjunya. Itu benar, kita belum pernah ke sini sebelumnya. Si Chuan Kong secara alami tahu apa yang dia maksudkan dan dengan cepat berkata. Ketika lelaki tua bungkuk itu mendengar ini, dia menatap si Chuan Kong dalam-dalam dan berkata, Brad, kamu telah bereinkarnasi menjadi kehidupan yang baik, baiklah, kamu bisa pergi. Ketika Han Li dan si Chuan Kong mendengar ini, mereka segera mengucapkan selamat tinggal dan berubah menjadi aliran cahaya tanpa ragu-ragu. Ketika mereka terbang keluar dari seluruh pegunungan Baxia, keduanya menghela nafas lega. Mereka melihat ke arah kota kecil dan melihat bahwa seluruh pegunungan bergelombang dan bergetar hebat. Cahaya ungu menyala di mata Han Li. Dia melihat ke bawah ke kaki gunung dan melihat bahwa di bawah pegunungan hijau, samar-samar dia bisa melihat sosok besar dengan punggung melengkung. Itu membawa seluruh pegunungan Baxia di punggungnya. Sosok bungkuk itu sebagian besar bersujud di tanah, dan tubuhnya ditutupi tumbuhan. Itu hampir menyatu dengan gunung. Jika bukan karena mata roh, hampir tidak mungkin membedakannya. Ketika Han Li sedang melihat dari jauh, dia tiba-tiba melihat sebuah gunung besar dengan garis bundar di bagian depan pegunungan. Tiba-tiba berbalik perlahan. Pohon-pohon di gunung tercabik-cabik, dan tanah serta bebatuan runtuh. Dua mata besar terungkap di gunung. Matanya keemasan dan menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Melihat ini, Han Li segera menarik mata iblis dari neraka ke-9 dan dengan cepat terbang bersama si Chuan Kong. Keduanya tidak beristirahat bahkan untuk sesaat. Setelah terbang selama 3 hari, mereka akhirnya berhenti dan untuk sementara tinggal di gunung biasa di dekatnya. Alasan kenapa mereka berhenti begitu cepat bukan karena mereka pikir tempat ini aman. Sebaliknya, itu karena Taoist Xie telah mencapai tahap paling kritis dari penyempurnaan senjata Dao, dan Han Li harus mengukir rune secepat mungkin. Setelah turun dari gunung, Han Li bahkan tidak punya waktu untuk membangun gua sementara, jadi dia hanya bisa meminta si Chuan Kong untuk menjaga gua sementara dia memasuki Flower Brand Paradise dan memasuki paviliun bambu di dekat Taman Obat Roh. Di dalam lantai 2 paviliun bambu, serangkaian guntur terdengar tanpa henti, dan kilat keemasan keunguan hampir memenuhi seluruh ruangan. Han Li menarik napas dalam-dalam ketika dia tiba di pintu masuk ruangan, dan dia merasa seolah-olah kolam petir pembersihan tulang telah muncul di hadapannya lagi. Namun, perasaan ini hanya berlangsung sesaat. Lagi pula, petir keunguan emas di hadapannya hanya memiliki aura yang mirip dengan kolam petir pembersihan tulang, tetapi sifatnya masih jauh lebih rendah. Meski begitu,
Aura petir yang begitu kuat sudah cukup untuk mengintimidasi roh jahat dan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Rekan Han, jika kamu mengambil lebih lama lagi, aku akan kehilangan kendali atas kolam petir emas keunguan ini. Tao Xie menghela nafas lega saat melihat Han Li. Maafkan aku, serahkan sisanya padaku, kata Han Li. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia bergerak secara horizontal ke dalam rumah, memasuki formasi mantra. Tao Xie segera menarik tangannya saat melihat Han Li memasuki formasi, lalu berdiri di luar pintu dan memandang dalam diam. Han Li sudah sangat akrab dengan rune yang akan dia ukir, jadi dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Nyanyian Han Li menjadi semakin keras, dan formasi yang dibentuk oleh rune petir di tanah di bawahnya menjadi semakin jelas. Secara bertahap terkelupas dari tanah dan melayang ke udara. Semua kacang emas juga melayang di udara, dan mereka semua terhubung oleh benang tembus indera spiritual. Han Li menjadi pohon emas besar yang berdiri di tengah bangunan bambu. Pada saat ini, formasi rune petir berputar sampai ke atas atap, di mana ia dikombinasikan dengan cahaya yang dilepaskan oleh semua kacang dan menyelimuti seluruh pohon emas. Han Li mengganti segel tangannya setelah melihat ini, dan cahaya biru segera keluar dari matanya. Benang tembus perasaan spiritual melonjak keluar dari glabelanya, dan tangannya mulai mengukir rune bolak-balik di udara di depannya. Gerakannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dia sangat mahir seolah-olah dia telah mengukir formasi ribuan kali. Nyatanya, setelah mengetahui formasi rune ini, Han Li sudah berlatih ratusan kali sehingga bisa mengukir rune semulus perahu yang berlayar mengikuti arus. Namun, mengukir rune adalah proses yang sangat lambat, dan Han Li pernah mengalaminya sekali, jadi dia tidak terburu-buru. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Han Li telah berhasil menyelesaikan ukiran rune, dan ribuan prajurit Dao baru lahir. Setelah menyerahkan tentara Dao kepada Tao Xie untuk dikelola, Han Li segera meninggalkan surga cabang bunga dan melanjutkan perjalanannya dengan Si Chuan Kong.